Shalom, Shalom jemaat-jemaat Tuhan dari GPS Haleluya Palur, serta para sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Teman-teman, kita akan mengadakan ibadah secara online sore hari ini. Haleluya, mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, Allah yang maha mulia, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Pimpin kami Tuhan, sore ini kami akan mengadakan ibadah secara online. Haleluya. Kiranya Engkau pimpin kami satu persatu jemaat-Mu maupun sahabat-sahabat yang masih senang dengan mendengarkan ibadah secara online Tuhan. Haleluya, kiranya pujian-pujian yang kami sembahkan kepada-Mu Tuhan. Haleluya, untuk dapat menjadikan dupa yang harum bagi Engkau. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terimalah persembahan kami. Haleluya Tuhan, kami juga berdoa bagi haleluya Bapak Gembala kami yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Haleluya, kiranya Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Engkau bungkus dengan Roh-Mu yang kudus. Taburan firman-Mu masuk dalam hati kami masing-masing. Dan kami bisa mengerti serta bisa mengerjakannya Tuhan. Pimpin dan berkati kami. Berkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dengan firman-firman-Mu yang mudah dimengerti bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, mulai dari awal, pertengahan sampai nanti akhirnya Engkau sertai kami selalu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu GBIS Jemaat Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sore hari ini, mari kita satukan hati, kita sama-sama untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang menyertai kami dan memberkati kami, bahkan memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah sore hari ini. Hati kami telah kami buka. Kuasa Roh-Mu Kau turunkan untuk menerjemahkan ayat demi ayat yang kami baca, supaya kami dapat menyimpannya menjadi benih yang subur dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami akan belajar firman-Mu. Amin. Tema hari ini, tugas pokok orang percaya. Tugas pokok orang percaya. Tugas pokok itu tugas yang harus, mau tidak mau dikerjakan. Nah, mari kita buka Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berkat yang diberikan pada kita, penyertaan Allah. Kapan? Dari sekarang sampai akhir zaman. Perlindungan Allah, penyertaan Allah, berkat Allah selalu melimpah kepada mereka yang mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yaitu tugas pokok orang percaya ini. Nah Bapak Ibu, setiap orang percaya yang sudah menikmati berkat harus melakukan pekerjaan ini. Ya. Setiap orang yang sudah menikmati berkat. Saya tanya dulu, bagaimana jemaat? Apakah jemaat sudah menikmati berkat Allah? Kalau sudah, ya harus melakukan tugas pokok ini. Yaitu mengajar orang lain pelajaran tentang Kristus, pelajaran tentang keselamatan, dan pelajaran tentang apa yang harus mereka kerjakan lagi. Jadi sistemnya
sesudah kami memuridkan, maka murid kami ini juga harus memuridkan orang lain. Tugasnya seperti itu. Surat Kolose mengajar jemaat untuk menjadi guru atau menjadi saksi yang dimulai dari kehidupan jemaat yang kompak, ya, jemaat yang kompak, jemaat yang menerapkan kasih satu dengan yang lain, bahkan sudah memiliki ciri khusus. Kristen itu seperti ini, beda dengan dunia. Jemaat Kolose, jemaat luar biasa. Minggu yang lalu kita telah belajar dengan berdoa. Lalu belajar tentang waspadalah. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh dan mengucap syukur. Untuk apa? Supaya bentuk kekristenan kita ini nyata. Supaya kalau semua jemaat model seperti itu, gereja itu berfungsi untuk bersaksi. Bukan pribadi yang bersaksi, gereja bersaksi. Gereja sudah memberi apa sih? Kontribusinya apa kepada masyarakat? Kadang-kadang tanpa kontribusi apa-apa. Masalah gede-gedean, oke. Masalah bagus-bagusan, oke. Tetapi masyarakatnya bagaimana? Ya sama. Tidak ada pertobatan sama sekali. Oleh sebab itu, mari kita awali hidup kita. Seperti jemaat yang ada di Kolose diperintahkan. Supaya kamu sesudah kompak, sesudah kamu praktek kasih, sesudah kamu ini memiliki segalanya, yuk kita keluar mengajar orang lain. Ya, Kolose 4 ayat 2 dikatakan bertekunlah dalam doa, dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Hari ini kita lanjutkan Kolose 4 ayat 5 dan ayat 6. Kolose 4 ayat 5 dan ayat 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi kita tidak hanya berkutat di gereja, tetapi ini sudah keluar. Perintah Tuhan, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, untuk sampai kita keluar, untuk kita dapat menjadi pengajar, untuk kita menjadi saksi, Tuhan melengkapi kita. Yang pertama, supaya hidupmu penuh hikmat. Jadi kalau kita nanggapi orang lain, kita punya hikmat. Nah, yang kedua, supaya kata-katamu itu penuh kasih, jangan hambar. Ya, bukan kata-kata kasih bisa ngomong, tetapi tidak bisa praktek. Hambar itu namanya. Tetapi kata-katamu penuh kasih. Dalam bahasa Jawanya seringkali saya katakan itu gajah diblangkoni, Bapak Ibu. Iso khotbah, iso nglakoni. Jangan seperti itu. Dan yang ketiga, dapat memberi jawab kepada orang lain. Dapat memberi jawab. Nah, mari kita perdalam satu persatu. Nah, sebagai guru yang mengajar, kita harus penuh hikmat. Apa toh hikmat itu? Apa hikmat itu? Hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Hikmat itu adalah kemampuan untuk mengatasi dan untuk memahami kehidupan sehari-hari. Bukan kepintaran, Bapak Ibu. Banyak orang pinter
yang menghadapi kehidupan sehari-hari, dia masih banyak mengeluh. Berarti orang itu belum punya hikmat. Ada orang bodoh, ada orang miskin, ada orang yang tidak mampu apa-apa, tetapi menghadapi hidup ini dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena dia punya hikmat. Ya, jadi hikmat berbeda dengan kepinteran. Nah, hikmat ini yang harus kita tampilkan. Ya, hikmat ini harus kita tampilkan. Oleh sebab itu, hikmat yang bagaimana atau dari mana kita dapat hikmat? Ini perlu. Ya, dari mana kita dapat hikmat? Mazmur 19 ayat 7. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Saya ulang, dikatakan peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Taurat Tuhan itu peraturan-peraturan yang Tuhan berikan. Taurat Tuhan itu firman Tuhan. Orang yang banyak membaca firman Tuhan, orang yang banyak mengerti firman Tuhan, dia punya hikmat, dia punya pengalaman, dia punya bagaimana cara menghadapi hidup. Nah, jadi bagaimana supaya kita berhikmat? Ya, isi hidupmu dengan firman Tuhan. Ya. Orang yang cinta firman Tuhan, orang yang punya firman Tuhan dalam hidupnya, Yesus mengatakan bahwa dia punya hikmat. Ya, dia punya hikmat. Itu rumusnya seperti itu. Salomo dalam suatu saat dihadapkan dengan satu masalah yang luar biasa. Kita seringkali mendengar ceritanya. 2 orang ibu memperebutkan anak. Bagaimana cara pemecahannya? Dia raja, dia mengatakan berikan si A atau berikan si B. Atau dua-duanya tidak usah pegang anak itu. Sudah anak itu biar dipelihara yang lain. Enggak. Dia punya hikmat. Begitu ada masalah, dia katakan pada prajurit, ambil pedang. Lalu bawa anak itu. Mau diapakan Bapak Ibu? Mau diparuh menjadi 2. Supaya yang satu mendapatkan separuh. Yang lain juga separuh. Tapi apa yang muncul? Ibu yang benar-benar ibunya mengatakan, Tuhan jangan raja. Jangan dibunuh anak saya. Saya rela dipelihara oleh ibu satunya. Sedang ibu satunya mengatakan, tidak apa-apa, adil, sudah aku separuh, kamu separuh. Hikmat muncul Bapak Ibu. Firman Tuhan yang dilakukan itu akan menjadi hikmat yang luar biasa. Yang dapat kita tampilkan kepada orang lain. Jadi hidup keseharian kita ini hidup penuh hikmat. Hidup keseharian kita ini hidup yang penuh kebijakan-kebijakan surgawi. Bukan karena kita bertitel, tetapi ya memang orang yang cinta firman Tuhan akan memiliki hikmat. Nah, Kolose 4 ayat yang kelima tadi, jemaat harus menggunakan hikmat dalam berinteraksi dengan orang lain, dalam berbicara dengan orang lain, dalam menampilkan diri di hadapan orang lain. Hikmatnya harus ada. Yang kedua Bapak Ibu, sebelum kita mengajar, ilmu apa yang harus kita miliki? Kata-katamu harus penuh kasih, jangan hambar. Hafal Bapak Ibu, apakah kasih itu? Ya betul, 1 Korintus pasal 13 ayat 4.
Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dan seterusnya. Intinya, setiap orang percaya yang namanya kasih itu sudah menyatu dalam hidupnya. Jadi perkataan kasih itu perkataan yang tidak kasar. Perkataan kasih itu perkataan yang tidak memancing kemarahan orang lain. Perkataan kasih itu perkataan yang tidak dilandasi dengan kebencian. Kata-kata yang diucapkan walaupun tidak harus lemah lembut dengan suara yang gemulai, tidak itu. Tetapi orang yang mendengar itu dapat melihat jiwa orang ini loh yang mengherankan. Model orang ini loh yang mengherankan. Nah, jadi orang yang penuh kasih artinya orang yang sabar dan tidak sombong. Dari kata-kata orang itu dapat dinilai. Apakah orang ini sudah memiliki kasih yang menyatu dalam hidupnya atau masih menjadi warna yang belum masuk ke dalam. Ya, jadi kelihatannya dia mengatakan, ayo, aduh, aku mengasihi kamu. Kita harus melakukan ini, melakukan itu. Bukan itu. Solusinya itu bukan omongan ini saja. Memang omongan sangat penting, Bapak Ibu. Karena dengan omongan ini, orang dapat mencatat. Kalau saya sudah melepas kata-kata saya, kata-kata ini tidak dapat ditarik. Tetapi karena kita ini kebiasaannya sudah biasa melakukan atau biasa mengucapkan kata-kata kasih. Kata-kata yang membuat orang itu dapat menerima kita. Maka orang ini kapanpun dia mengajak bicara. Kapanpun kita mengajak bicara dia nanggapi dengan baik. Nah, hari ini yang ketiga, menggunakan waktu. Ya, supaya anak-anak Tuhan itu dapat menggunakan waktu untuk mencari jiwa. Jadi sudah terpikirkan siapa yang akan saya hubungi, siapa yang akan saya ajar, siapa yang akan saya didik. Ini sudah ada. Dari belajar yang pertama tadi pelajaran kata-kata hikmat, yang kedua adalah kata-kata yang penuh dengan kasih, tidak hambar, tidak kebencian, lalu yang ketiga adalah punya waktu untuk mencari jiwa. Nah, punya waktu untuk mencari jiwa. Hari ini kita kembali diingatkan. Setelah semuanya itu bisa kita lakukan, maka Tuhan mulai mengatakan, ayo kamu harus cari jiwa. Dan mencari jiwa ini juga sudah menyatu dalam hidup kita. Kapan kita mau ngomong? Ada hikmat. Saya kebetulan pergi bersama dengan orang dalam bis. Hikmat sudah muncul. Kita ngajak omong, Pak kerja apa? Pak mau kemana? Untuk pertemanan dulu kita omong. Setelah kita kenal, setelah kita ngerti pekerjaannya, setelah kita ngerti, tiba-tiba kita dapat mengatakan, Pak saya punya solusi-solusi yang indah dari kesulitan yang Bapak punya. Ya dari omong kosong ini, kata-kata yang penuh kasih muncul. Kata-kata yang dapat diterima dengan enak. Akhirnya Injil Kristus mulai kita bagikan kepada dia. Nah, kita harus punya waktu. Bahkan kita akan menggunakan waktu sesingkat mungkin dengan kata-kata penginjilan. Mungkin 10 menit. Ya, 10 menit. Saya kalau ketemu orang baru, ya pasti mesti saya tanya, nama siapa? Alamatnya mana?
ini mau kemana, pekerjaannya apa, kita ngomong dengan kasih, dia dapat menerima, dan akhirnya saya tanya, sudah punya sangu belum? Sudah punya bekal belum untuk perjalanan ke surga? Mereka geragap, Bapak Ibu. Mereka pasti geragap. Kau sudah mikir surga toh? Iya, saya mau ke Jakarta ini aja sudah harus siap sangu loh. Kalau uang saya tidak cukup, saya diturunkan oleh sopir di tempat, di jalan. Sehingga saya harus punya uang saku. Setelah sampai di Jakarta, saya harus punya tujuannya kemana. Ini sudah terpikir sekarang. Jadi jangan tujuan nanti begitu saya sampai Jakarta, entahlah saya mau kemana. Oh jadi gelandangan di Jakarta. Repot ini. Nah kalau di Jakarta kita masih bisa ketemu orang. Kalau jadi gelandangan perjalanan ke surga, apa yang harus kita lakukan? Mereka belum, aku punya. Ini loh alamat yang jelas. Aku inilah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai ke surga kalau dia tidak lewat aku. Ini kata Tuhan saya. Ini kitab suci yang saya punyai. Jadi gunakan waktumu. Ya, sesingkat mungkin. Ini tugas. Ya, berkat besar kecilnya, hidup enak tidaknya itu dari tugas yang kita lakukan selama ada di dalam dunia. Bukan kita hanya sekedar berhura-hura, bukan hanya sekedar kita bergereja, bukan hanya sekedar kita menyanyi. Ada tugas yang harus kita lakukan. Setelah kita bisa bergereja, sesudah kita bisa bernyanyi, sesudah kita bisa berdoa, ada tugas yang harus kita lakukan. Karena Tuhan telah membentuk kita untuk menjadi seorang guru yang punya hikmat. Menjadi seorang guru yang omongan keluar ini kasih yang keluar. Dan yang ketiga, dia menggunakan waktu yang ada. Kesempatan tidak banyak, waktu kita di dunia tidak banyak. Mari kita cari jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya kerajaan Tuhan dipenuhi dengan orang-orang percaya. Dan kita nanti mati memiliki mahkota yang memiliki banyak permata dari pengumpulan jiwa yang kita lakukan. Jangan lalai. Tugas pokok orang Kristen adalah mencari jiwa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang memberkati kami. Kau Allah yang mengingatkan kepada kami. Supaya kami dapat mencari jiwa untuk kerajaan-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka. Maka bagi Bapak Ibu yang belum memiliki gereja atau belum bergereja, kami mengundang Bapak Ibu untuk datang ke GBIS Haleluya Palur untuk beribadah bersama dengan kami. Dengan jadwal minggu pagi jam 7 itu untuk anak sekolah minggu, lalu jam 9 untuk ibadah umum. Lalu tiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab. Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Tiap hari Jumat ada 2 kegiatan. Satu ibadah permata, persekutuan rumah tangga. Nanti kalau ada di antara Bapak Ibu yang rumahnya kepengen digunakan doa, segera ngomong dengan pengurus. Supaya pengurus menjadwalkan. Karena ini penuh Bapak Ibu, sampai bulan Mei sudah ada. Ya, lalu yang sebagian yang kepengen ke cabang, silakan datang ke cabang. Jam Jumat, jam 6:30 sore. Saya rasa Bapak Ibu segera ambil kesempatan untuk ikut cabang atau untuk ikut permata. Lalu yang
4, ibadah kaum muda. Youth, ya, ibadah youth. Revive generation, punya nama Bapak Ibu. Revive generation. Ya, kaum muda ini punya segudang kreasi dalam beribadah, dalam menyanyi, dalam membentuk segalanya, berorganisasi dan sebagainya. Maka kalau Bapak Ibu punya anak muda, kirim ke tempat kami supaya dididik untuk berkreatif, berkreasi, dididik untuk berorganisasi, untuk mengenal Tuhan, mengenal sesama, dan berfungsi bagi orang lain. Masih satu, ibadah online. Tolong doakan agar ibadah online ini menjadi sarana penginjilan. Ya, sarana penginjilan. GBS Haleluya punya tim penginjilan yang namanya ibadah online. Didukung dari beberapa teman, didukung dari beberapa orang, dan dukungan doa dari Bapak Ibu. Supaya alat yang kami pakai awet, supaya kru ini sehat, semangat untuk melayani Tuhan. Ya, ada yang pelayanannya singer, ada leader, tapi ini pelayanannya ikut, ya, mendukung ibadah online. Ini satu pelayanan yang luar biasa. Maka doakan supaya kami punya tim yang sehat, kuat, siap melayani Tuhan di segala tempat. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun sebelum kami berpisah, kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami, untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan Engkau. Ibu Gito yang kakinya lemah dan juga dadanya seringkali sesek. Kami berdoa untuk Arin yang tulang-tulangnya rapuh. Kami berdoa untuk Pak Petrus Sutrisno yang gagal ginjal. Kami berdoa untuk Pak Ishak yang sudah sepuh sehingga kekuatannya sangat berkurang. Beri kekuatan Tuhan. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tidak dalam nama Yesus, jadilah kuat. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Sehingga mereka dapat bersama dengan kami untuk menikmati berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur Kau telah jamah Pak Gito, Kau telah jamah saudari kami Lili, Kau telah jamah Ibu Satinem, Kau telah jamah Ibu Bambang. Mereka sehat Tuhan, mereka siap untuk bersaksi tentang kebenaran firman-Mu dan tentang mujizat-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun iman kami berkata bahwa Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaanmu. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, mengalir dan mengalir. Limpah sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati. Bersyukur